Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah telah resmi menetapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali per 3 Juli. Aturan berlaku sampai 2 minggu setelahnya. Ada beberapa kebijakan penting yang diambil Presiden Jokowi terkait hal tersebut, semata-mata demi memutus penularan corona. Menurut informasi yang dihimpun Kumparan, berikut aturan lengkap dalam PPKM darurat. Pertama, periode penerapan PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang lebih 10.000 per hari. 2. Cakupan area 40 kabupaten atau kota dengan nilai asesmen 4 dan 76 kabupaten kota dengan nilai asesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali. Yang ketiga, cakupan pengetahuan aktivitas 100% work from home untuk sektor non-esensial. 2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. 3. Untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staf work from office dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf work from office dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. B. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. 4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mal pusat perdagangan ditutup. Restoran dan rumah makan hanya menerima delivery takeaway. 6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek berorientasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 7. Tempat ibadah, masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Yang ke-8. Fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. 10. Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. Ke-11. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh, pesawat, bus, kereta api, harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis 1, dan PCR H2 untuk pesawat serta antigen H1
untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. 13. Satpol PP, pemerintah daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas, terutama pada poin 3. 14. Penguatan testing, tracing, treatment perlu terus diterapkan. A. Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk per minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate kurang 5%. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga pada kontak erat. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih besar 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa entry test dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari kelima karantina perlu dilakukan pemeriksaan kembali exit test untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah atau selama masa inkubasi. Jika negatif maka pasien dianggap selesai karantina. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota atau kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021. Berikut daftar daerah yang diterapkan PPKM darurat. Kota Tangerang Selatan, Purwakarta, Jakarta Barat, Sukoharjo, Sleman, Tulungagung, Kota Tangerang, Kota Tasikmalaya, Jakarta Timur, Rembang, Kota Yogyakarta, Sidoarjo, Kota Sukabumi, Jakarta Selatan, Pati, Bantul, Madiun, Kota Depok, Jakarta Utara, Kudus, Lamongan, Cirebon, Kota Cirebon, Jakarta Pusat, Kota Tegal, Kota Surabaya, Kota Cimahi, Kota Surakarta, Kota Mojokerto, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Malang, Kota Bekasi, Kota Salatiga, Kota Madiun, Kota Banjar, Kota Magelang, Kota Kediri, Kota Bandung, Klaten, Bogor, Blitar, Karawang, Kabupaten Kebumen, Bekasi, Grobogan, Banyumas. Demikian kurang lebih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.